Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik, kama nawwatal ardu bin nuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi ahlul yakin padamu. Jadikan siapapun yang hadir engkau hujamkan hati yang yakin dengan janji jaminanmu. Golongkan kami menjadi hambamu yang cukup hanya engkau pelindung penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menatap kita hadirin? Yakin? Apakah malaikat hadir di tempat ini? Yakin? Alhamdulillah. Apakah tempat yang kita duduki saat ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah? Ya, semuanya bersaksi. Alhamdulillah. Kalau kita sudah senang meyakini sesuatu yang tak nampak oleh mata, tapi nampak di mata hati, Masya Allah, itu nikmat besar. Asma Allah yang kita bahas kali ini adalah Al-Hasib, Al-Kafi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kecukupan. An-Nisa 6, Kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Banyak ayat-ayat yang menyatakan Allah maha menyaksikan, Allah maha mencukupi. Jadi Al-Hasib ini maknanya Allah yang maha mencukupi kepada hambanya dari segala sesuatu yang mereka perlukan, baik urusan umum maupun urusan agama. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, Allah yang mendesain, sehingga Allah tahu persis keperluan setiap hamba-hambanya. Bahkan Allah lebih tahu keperluan makhluk dibanding makhluk itu sendiri. Seperti kucing, dia tidak tahu keperluan membuat bulu agar dia bisa berbulu seperti itu, mewarnai bulunya. Kucing tidak tahu bagaimana menumbuhkan kumis, bagaimana bantalan di kaki kucing, sudahlah. Kucing tidak usah tahu banyak, beres dan dicukupi. Seperti beruang kutub, dia tidak mengerti bagaimana agar lemak tubuhnya cukup. Bagaimana dia mencari makanan yang berada di balik bongkahan es. Allah siapkan, penciumannya 5 km bisa tercium. Jadi disiapkan semua infrastrukturnya, sehingga es yang tebal itu bisa dijebol dengan sekali mengangkat badan, langsung. Kenapa? Karena memang makanannya oleh Allah disimpan di bawah bongkahan es. Kenapa kita tidak bisa mencium jauh? Oh, stres hadirin. Kalau saya bisa mencium jarak jauh, radius berapa meter ruangan ini ya, saya sudah pingsan ya, sudah pulang kantor, belum sempat mandi, lalu setiap aroma tercium oleh saya, oh, Masya Allah, sudah cukup segini.
Bagaimana kelelawar Allah cukupi dengan pandangan dan radar yang ditangkap oleh telinganya. Masya Allah. Bagaimana Allah menciptakan ikan paus yang begitu besar. Kebutuhannya sampai 4 ton makanannya sehari. Allah ciptakan desain mulutnya yang sekali menganga, itu ikan-ikan kecil tuh bisa dimakan. Coba kalau mulut ikan paus kecil, aduh pegal sekali ya. Dia makan 4 ton, bisa kram rahang. Maha suci Allah yang mendesain semuanya sempurna. Jadi sebetulnya jangan rewel dengan keperluan kita, karena semua itu udah Allah cukupi. Coba waktu kita di rahim ibu, bagaimana keperluan membuat tulang, bagaimana keperluan membuat rambut. Jangankan kita janin, ibu aja tidak tahu bagaimana menumbuhkan tulang-tulang, menyambung tulang dan segala komponen tubuh kita. Beres. Ibu makan pete, jengkol, dorok-dok, pete, kerupuk, cireng, bandros. Dari segi nama mustahil jadi bayi, benar? Coba bandros yang kerupuk, dorok-dok, pete, jengkol, cireng, oh jadi bayi bagaimana? Ini hasil cireng hadirin. Maksudnya apa? Selama ini kita dicukupi. Keperluan umum kita beres. Bagaimana teknik menumbuhkan rambut? Gak ngerti. Saudara makan sari ijo, manisan kawat. Nah, bagaimana supaya rambut kita tumbuhnya tidak terlalu cepat? Ayo, boros kalau terlalu cepat, betul? Bagaimana agar rambut kita, kenapa rambut ini tidak ada sarafnya? Sebab kalau digunting, tiap potong rambut, lalu ada darahnya, ada saraf sakitnya, dijamin gak ada yang dicukur itu. Setiap yang digunting, perintah digunting, Allah tidak ciptakan sakit di sana. Dan tidak diciptakan ada darahnya. Coba kalau tiap pembuluh, tiap rambut ada darahnya, jerit, kebayang itu, barbershop itu, menggenang darah di bawah. Keluar tuh, udah horor. Kuku, ini memanjang. Tidak diciptakan sakit tuh, digunting kuku tuh, benar? Dan untung yang manjang kukunya, tidak dengan jarinya. Kan kurang enak tiap Jumat potong jari hadirin. Oh Maha Suci Allah. Jadi artinya apa? Kita harus sering tafakur dengan apa yang Allah cukupi selama ini. Tubuh ini pasti perlu makanan. Tidak mungkin Allah tidak ngasih makan. Kalau Allah tidak ngasih makan, kita akan tidak berdaya mematuhi perintah Allah, benar? Nggak mungkin kita sholat kalau kita nggak punya tenaga. Makanya sampai saat ini makan terus. Tuh kan nggak ada yang jawab. Makan terus tidak nih? Saya barusan makan hadirin. Itu makanan memang barusan kurang enak, ada obrolan. Karena saya disiapin makanannya yang hoka-hoka bento. Yang sebelah lagi yang sahabat saya yang lagi makan nasi uduk. Jadinya ini pribumi, saya penjajah katanya. Wah, kepaksa saya minta kerupuk tadi supaya ada keterikatan dengan pribuminya. Nah hadirin sekalian, itu berasnya dari mana, ikannya dari mana, sayurannya, wortelnya, dedaunannya, yang sambal juga ada, tempe, ada oncom, yang tahu pakai sambal, ada ayam. Ya Allah, ini siapa yang ngumpulin ini kalau bukan Allah? Kalau kita harus nyari makan sendiri, oh nggak makan-makan hari ini, yakin tuh. Mau makan telur dadar aja harus melacak ayam hamil. Nah, gimana kita?
scanning ayam hamil, belum izin suami, repot aja. Jadi artinya jangan risau dengan keperluan. Itu yang lahir ya. Kita perlu minum keperluan kita karena 80%, 70% tubuh ini adalah cairan. Udah nggak mungkin Allah nggak ngasih minum, nggak mungkin. Kalau kita nggak dikasih minum, error kita ini. Otak itu cairan, darah itu cairan, sel-sel tubuh kita cairan. Kalau nggak dikasih cairan, seminggu pasti error, mati kita ini. Makanya walaupun kita tidak tahu mata airnya, walaupun kita tidak tahu mensterilkan mata air yang kita minum, walau kita tidak tahu pH-nya, ngepas saja dengan diri kita. Benar? Nih, saya tidak pernah tahu mata airnya di mana. Tidak tahu ini pH-nya berapa, nggak tahu bakterinya berapa, demi Allah nyampe ke sini setiap hari. Ada makanan, cukup. Ada minum, cukup. Ada lagi, nafas. Tadi di DKM saya lihat ada oksigen. Emergency kalau ada jamaah yang memerlukan oksigen. Ini bagus ini. Manajemennya sudah sampai ke emergency, ada oksigen. Berapa itu oksigen? Ngisinya aja kalau tidak salah tuh 60 tuh oksigen, itu nggak lama tuh. Kita tiap waktu gratis Pak, sebab kalau harus bayar Allah udah tahu pasti jarang nafas ya. Kenapa kamu? Atau ngirit? Ya seribuan. Gimana hadirin? Semua kebagian nafas, oksigen, gratis. Keluarnya apa? Karbon dioksida. Saudara sekarang semua ngadep ke saya ngeluarin apa? Karbon dioksida. Keperluan saya apa? How to manage. Bagaimana hidung saya bisa memanage supaya masuk oksigen. Sedangkan saudara setiap ketawa, itu langsung nyebrot. Saya nggak habis pikir bagaimana ini yang masuk bisa oksigen. Sedangkan semua mengeluarkan karbon dioksida. Masya Allah. Itulah Allah Al-Hasib yang maha mencukupi keperluan oksigen pada diri kita. Masuk ke sini udah beres, oleh jantung pompa ditangkap, diatur sampai ke ujung-ujung. Saudara pernah merasakan kesemutan? Nah itu nggak nyampe tuh oksigennya ke sana, tapi sampai ke ujung-ujung sini nih. Makanya masih hidup juga di sini. Kalau nggak nyampe mati ini. Pompa darah tanpa kita paham, tanpa kita tahu, beres. Coba ngurus gendang telinga gimana? Beres, nggak dikorek-korek, nggak di setel, tung teng cek, nggak beres. Pita suara apa warnanya? Pita saudara, kita nggak ngerti pita suara kita, beres. Ada yang lagi menakjubkan, coba minum. Gelek ini, klep ini beres nih. Coba kalau klepnya nggak puguh, masuk ke paru gelek. Paru penuh. Masya Allah. Yang lebih dramatis adalah makan, masuk, olah, air ludahnya cukup, nggak kebanyakan, benar? Kalau kebanyakan akhwat nggak ada wibawa dong, ya. Presiden, kebayang tidak kalau air ludah kebanyakan? Komandan upacara, nggak ada wibawa, ngacai semua, benar? Menteri sedang rapat, Pak, itu di catatannya ada basah, juga tahu. Untuk
Untung pas, benar? Coba kalau kebanyakan, warnanya juga diatur, pas lah. Coba kalau merah gitu. Halo, nah, jarang kepikir kita kayak gini ya. Masuk punya, bolak-balik beres ke sini, dah rileks. Kerja di sini, siapa yang ngerjain ini? Giling, diperas, gerak peristaltik, di lambung, dihancurkan dengan enzim tertentu. Beres, masuk ke usus, disedot. Jadi kita nggak tahu apa-apa, nanti aja laporan. Sudah waktunya, baik. Coba kalau nggak diingetin, ya. Udah masuk, Pak, sudah keluar. Oh udah, maaf ya, nggak ada wibawa hadirin. Dosen lagi ngajar, Pak dosen sudah Pak. Oh iya, kemana-mana pakai pampers. Jarang kita mikir ini nikmat dari Allah, benar? Masya Allah. Tapi ada nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat dicukupi oleh Allah, nikmat iman. Jadi kan ada hardware, ada software, ya. Kita juga banyak keperluan lain selain keperluan lahiriah ini, keperluan ketenangan. Oh, kalau galau nggak dikasih tenang, menderita hadirin. Punten ya, kita juga ada software yang namanya marah, ada yang namanya sayang, cinta, sedih, gembira. Itu kita nggak ngerti. Kenapa jatuh cinta? Kenapa lihat si dia jadi kunang-kunang 1001 malam? Kenapa lihat tembok biasa aja? Harusnya kau tembok. Enggak. Ini serius hadirin. Ini software ini kalau nggak diatur dengan pertolongan Allah bisa ngaco nih kita. Nafsu ya, kita kan ada nafsu nih. Kalau nggak ditolong oleh Allah, berapa orang yang hidupnya diperbudak nafsu. Allah juga menciptakan syahwat. Ada yang udah punya jodoh, ada yang belum. Coba kalau nggak ditolong oleh Allah, melotot terus. Jodoh belum ada, kan error. Tapi oleh Allah dibikin tidur, dikasih mimpi. Itu bagian daripada Allah menolong. Hadirin, kalau kita nggak minta tolong ke Allah, ini bermasalah nih, keperluan yang nggak kelihatan ini, ya. Benar tidak? Kenapa ketawanya gitu, akhwat? Pasti banyak keperluan tuh. Jadi ada dalil surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tenanglah ya. Jadi sekarang gimana nih keperluan? Jadi kita akan dicukupi oleh Allah keperluan lahir batin, keperluan informasi, keperluan data. Itu kalau kita hakul yakin tawakal kepada Allah. Saya cemburu ke suami, jangan ngebuka-buka HP suami. Pertama, nggak tahu passwordnya, ya. Yang kedua, dilarang. Nggak boleh tuh, walau ke suami, walau ke istri, jangan Pak. Lelaki jangan suka meriksa-meriksa HP istrinya, ya. Tenang. Allah tahu apa isinya. Kita berbaik sangka sambil yakin Allah akan menjaga. Kalau Allah mau kebuka tuh. Dia lagi ngecas, tiba-tiba masuk, kan nggak ketahan tuh. Ternyata istrinya dapat undangan umroh gitu ya. Baik-baik hadirin husnuzon dari si dia. Dia itu adalah mertua ya.
Hadirin, akhwat, istri, berbaik sangka ke Allah. Pasrahkan urusan ke Allah. Allah nanti ngurus. Percayalah, enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui. Daripada kita menyelidiki, mending pasrahkan ke Allah. Hakul yakin Allah janji mencukupi. Mungkin cukupi dengan data, mungkin dicukupi dengan informasi, mungkin dicukupi dengan ketenangan, atau dibalikan hati suaminya. Sekarang kita tahu, memeriksa takdirnya Allah kasih tahu. Nggak selesai itu kalau kita ngegantungkan diri sendiri. Hadirin dengar ya, ini penting. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nggak ada solusi apapun yang bisa kita lakukan sendiri kecuali Allah menolong. Kita ini la haula wala quwata illa billah, yakin itu. Kita nggak ada daya kecuali Allah menguatkan, kita nggak punya apa-apa kecuali Allah yang ngasih, nitipkan, kita juga bodoh kecuali Allah yang nuntun. Makanya kalau ada masalah, ngandelin diri, ngandelin ilmu, ngandelin pengalaman, ngandelin relasi, ngandelin ikhtiar, itu nggak akan berhasil. Kita harus ikhtiar, sungguh-sungguh, tapi tidak boleh mengandalkan ikhtiar. Yang kita andalkan siapa? Allah. Ikhtiar itu ibadah. Hasil Allah yang nentukan. Makanya jangan pakai strategi-strategi licik, zolim, tipu menipu, nggak usah, lempeng aja, ikhtiar yang lempeng. Ya, seperti misalkan ini mau nikah, naksir seseorang, kemudian bawa bunga, ya, tapi bunganya juga ngambil dari ondangan, nggak bilang-bilang, terus pinjem jaket teman supaya kelihatan keren. Ini penuh strategi gini, ya, terus ngasih ke adiknya jajanan. Nanti pas ketemu dengan si dia, loh, ini kan jaket kakak saya. Rupanya kita pinjam ke teman, nah temannya itu pinjam ke kakak dia. Jadi kan aib hadirinnya. Udahlah, jangan lo gay ya, jangan lo bagaya. Lempeng-lempeng we, just the way you are. Sekalinya saya bahasa Inggris teh hargai dong hadirin, pokoknya serius. Serius hadirin, nggak usah banyak neko-neko strategi ini, strategi itu yang tidak di jalan Allah. Percuma, karena Allah yang bisa menentukan, benar? Ini serius hadirin. Nggak usah pakai strategi-strategi yang tidak di jalan Allah. Percuma, Allah kok satu-satunya yang menentukan segala-galanya. Lempeng aja, lempeng. Kalau salah ngaku. Kamu papa, kamu salah ya? Ya, saya salah. Ngaku aja, tenang, ya Allah hanya Engkau. Kamu mau pulang kalau kayak gini? Tenang, ya, hanya Engkau yang mengatur pulang atau tidak, ya Allah. Ya Allah, saya ngaku saya salah. Sakit, aduh diamin. Ya Allah, saya ngaku saya minta maaf. Udah nggak kuat, mau pulang. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menahan. Andelin Allah, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Ini serius hadirin, bukan karena saya pengalaman ya. Saudara pasti penasaran kan? Oh iya, harus ngandelin Allah. Kalau kita salah ngaku, jujur ya, pasti ada resikonya, nggak ada masalah. Asal Allah suka ke kita itu udah bagus. Orang jadi marah, jadi apa ke kita ya nggak ada masalah, tebusan dosa. Karena kita kan banyak dosa yang mungkin hanya bisa ketebus kalau kita disakitin orang, ya terimalah sambil istighfar terus. Nanti kalau udah waktunya, udah bersih, tinggal dibalikin aja hatinya oleh Allah. Ingat kisah yang anaknya pemabok itu? Ibu-ibu anaknya pemabok, masih remaja, nggak marah tuh ke anaknya. Ditungguin anaknya pulang mabok tuh, sambil istighfar terus. Udah disiapin anduk dengan air hangat. Anaknya datang, ya Allah saya tidak murka ke anak ini.
Karena tahu kalau ibu murka ke anak, Allah juga murka ke dia. Ini salah saya ya Allah, sambil dilap. Saya ibunya yang salah. Tidak jadi contoh yang baik, tidak ngedidik dengan benar. Ini buah dari dosa saya. Terus istighfar, istighfar. Sambil dibersihkan, ampun saya ya Allah, ampuni saya. Jangan murkai anak ini ya Allah. Izin Allah dibalikkan tuh hati anak pada waktunya. Ada waktunya. Mungkin pahitnya itu tebusan dari dosanya, ya. Nah hadirin, ada satu yang sangat penting yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini, yaitu kita sering menganggap musibah itu adalah berkaitan dengan duniawi. Hilang uang musibah, hilang musibah yang benar-benar berbahaya itu adalah musibah yang kena ke iman kita. Kalau sekedar hilang barang, kalau kata Rendra gimana sih kita mengatakan semua titipan Allah, semua milik Allah, giliran hilang disebut musibah, ya. Kayak tukang parkir sedih gitu, kenapa saya kena musibah? Apa musibahnya? Semua mobil diambil oleh siapa? Pemiliknya. Ah, bukan musibah itu. Iya kan? Kalau kita yakin semua titipan Allah, kalau diambil oleh Allah kenapa jadi musibah? Musibah itu kalau tidak sabar. Musibah itu kalau dikasih nikmat tidak syukur. Mau tahu ada musibah yang jarang kita sadari? Adalah musibah kalau kita tidak berhasil mengetahui dengan jujur dan sadar tentang siapa diri kita. Tentang dosa-dosa, tentang kekurangan, kemaksiatan. Kalau kita enggak berhasil jujur mengetahui diri kita yang sebenarnya, itu musibah tuh. Karena orang yang tidak berhasil jujur mengetahui dirinya, maka dia tidak akan bisa tobat. Bagaimana dia bisa memperbaiki diri kalau dia tidak jujur tentang apa yang harus diperbaiki? Makanya hati-hati nih Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak berhasil tahu kesalahan kita, kekurangan kita, itu musibah. Dan yang kedua adalah yang tahu tapi nggak bisa memperbaiki. Itu juga musibah tuh. Kita tahu kekurangan kita, saya tahu nih saya belum bisa ngaji, tapi tetap nggak belajar. Saya tahu nih saya ini tukang pacaran tapi nggak berhenti. Saya tahu ini merokok nih nggak bener nih tapi disedot. Itu musibah juga tuh. Kenapa orang bisa seperti ini? Pertama, orang ini sudah terjebak oleh topeng yang dia miliki. Punten hadirin, hati-hati nih, yang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, status, keistimewaan, dan sebagainya. Biasanya orang yang sudah kebiasaan dipuji, dihormati, dikagumi, itu membuat dia tidak bisa mengenal dirinya. Yang dia kenali itu adalah penilaian orang ke dirinya. Ini bahaya. Makanya orang-orang yang punya topeng bagus dipuji, oh itu bisa nggak tahu siapa dirinya tuh. Artis terkenal, wah dipuji kemana-mana, dipotret, orang mau selfie, disalamin. Dia bisa nggak kenal tuh dirinya tuh. Dia merasa sudah mulia, padahal sholat enggak, ngaji nggak bisa. Maaf ya, maksiat jalan, kelakuan nggak bisa dicontoh dalam bidang kebaikan. Ke orang tuanya durhaka, ngeremehkan, ke anak menelantarkan, tapi karena keburu terkenal dan sudah banyak followernya, follower kan nggak tahu apa-apa ya, itu bisa membuat dia tuh nggak bisa mengenal siapa dirinya, merasa udah ngangkat aja.
sama yang gelarnya panjang, misalkan IR, DRS, DRA, oh LGBT ini maaf, ini H titik, saya nggak tahu ALM, beres, selesai kalau ALM. Tapi sebelum dipasang ALM, wih itu bisa ngangkat itu Pak. Kamu S berapa? Saya S teler. Bisa udah merasa jauh karena dia gelarnya panjang. Padahal boleh jadi di sisi Allah tidak ada apa-apanya tuh. Jarang ke masjid, ngajinya nggak bisa, sodakohnya pelit, tahajud melewat, saum bobol, haji enggak. Oh, belum lagi maksiatnya jalan. Ini biasanya ketipu, makanya hati-hati ya yang punya jabatan. Apalagi kalau jabatan di kantornya, udah lupa aja siapa dirinya. Jelas nggak nih hadirin? Hati-hati, posisi saya, sama. Posisi Ustadz Sofar, itu juga bahaya. Ustadz ya, Al-Mukarram, disalamin, didengar, itu bisa ngangkat itu. Padahal di sisi Allah, ini niatnya benar enggak nih Ustadz ceramah? Yang diomongin dilakukan enggak? Kan ada yang niat ceramah tuh untuk dikagumi. Dia belajar untuk kelihatan pinter. Dia kursus untuk kelihatan mengagumkan. Dia doa, ya Allah, untuk menggetarkan. Nggak ada tuh nyari ridho Allahnya. Mungkin ngomongnya bagus, tapi dia sendiri nggak ngamalkan. Bisa begitu tuh. Allah tahu semuanya. Tapi keburu dihormati, kiai kan, aduh kalau nggak hati-hati ya. Ini posisi saya ini posisi rawan. Apalagi sesudah ini kan pada rebutan salaman, pada nggak tahuan. Kalau Allah buka aib saya, kapok tuh nggak ada yang mau salaman. Ih si Eta kan begitu. Ini sebentar lagi reuni nih saya nih ya, SMA. Biasanya pada minta maaf teman-teman, maaf ya, udah nggak nyangka bakal jadi kiai gitu. Terutama yang jahil-jahil dulu Pak, takut kualat ya. Tapi ada juga yang lihat saya senyum-senyum, itu grup terdekat yang tahu modal saya. Nah, terutama yang dulu diapelin tuh orang naon game lah nyawa modal gitu. Hadirin sekalian, hati-hati dengan topeng ya. Yang punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan itu bukan kita, itu bungkus. Ingat teori bungkus kemarin? Segini kalau air berapa? 300. Ganti pakai jus, segini berapa? Cik atuh hadirin, mumpung pertanyaannya gampang jawab, jangan saya nanya sendiri bungkem begitu. Berapa? Dasar jarang jajan ya. Tergantung jus apa dulu. Untuk wajah saudara 10 ribuan lah ya. Ganti sekarang dengan madu asli. Gelasnya sama, botolnya sama, lebih mahal. Ganti dengan comberan, gak ada harganya. Jadi sebetulnya bukan topeng yang membuat kita bernilai, itu isi. 2, kenapa orang gak bisa jujur melihat dirinya? Karena gak pernah ada jeda. Selalu dengan kesibukan dan bangga sibuk tuh, maaf jadwal saya padat sekarang. Itu mah gak bagus. Orang yang tidak punya jeda dalam hidupnya mah pasti bebal. Harus ada jeda. Sholat itu intinya adalah jeda. Membuat kita bisa mereview, mengevaluasi dari subuh sampai duhur. Sholat, tenang, mikir. Ya Allah, hari ini saya ngapain aja? Astagfirullah. Kenapa tadi saya matanya gak kejaga? Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa tadi saya ngomongin orang? Kenapa ngobrol saya ngelebih-lebihin? Itu kan bohong, saya kan gak gitu. Kenapa tadi saya pamer amal di kantor gini-gini? Kenapa kamu ngantuk? Kan ciri ahli tahajud. Kenapa gitu ya?
Quran. Kenapa saya sengaja Quran di depan orang? Bener ya pengen ngaji atau pengen ketahuan orang lagi baca Quran? Kenapa tadi saya waktu orang-orang pada makan? Ya Allah, ampunilah mereka semua. Senin Kamis ini tidak ada yang saum selain saya. Jangan binasakan mereka ya Allah. Ujub, baru juga mulai saum setengah hari ya. Oh kalau nggak hati-hati, kenapa tadi saya selfie di mobil orang? Yang punya mobilnya ada di dalam ya. Oh serius hadirin? Coba evaluasi jam 3 yang suka broadcast itu ya. Kenapa saya nge-broadcast jam 3? Benarkah pengen ngebangunin orang atau pengumuman saya sudah bangun? Kenapa ayo tahajud tapi kita nggak tahajud? Tetap buka WA ya. Kenapa saudara ketawanya menjiwai? Pikir, astagfirullah ya Allah. Nah itu teh jeda tuh bisa membuat diri. Tapi yang lebih top lagi tahajud. Jadi ada 5 kali dengan sholat, nanti evaluasi besarnya qiyamul lail. Jadi kalau tahajud tuh sepertiga malam tadi itu jangan pol sholat semua. Justru penting sholat itu dengan jeda. Per paket misal ya. 2 rakaat khusus untuk evaluasi sikap ke orang tua. Saya sudah benar nggak bakti ke ibu bapak saya. Dari sekian hari, berapa hari saya nelpon ibu bapak. Ketemu, saya benar kenapa di depan orang tua saya malah main HP terus. Udah ketemunya dikit. Apakah saya pelit nggak ke orang tua saya? Kalau nggak ada evaluasi, bablas saja nggak ngerasa salah. 2 rakaat lagi khusus buat keluarga. Saya sudah benar nggak jadi suami? Saya suami jujur atau suami yang nggak jujur? Saya ayah yang baik bukan? Saya ngasih contoh apa ke anak-anak saya? Itu ketemu loh hadirin. Kalau kita doa habis sholat kayak gitu dibuka filenya oleh Allah. Gimana bisa anak jujur, saya enggak jujur. Gimana anak bisa sopan, sayanya enggak sopan. Kalau enggak pernah kita evaluasi diri, buka lagi file lainnya. Saya musyrik enggak? Kenapa tiap sholat yang di dalam sholat itu bukan Allah? Karena ada yang tiap sholat tuh ke Allahnya enggak. Ke masjid. Wudu, tapi pas takbir, lang buana. Nanti sadar-sadar kalau sudah salam. Udahan. Berapa banyak orang yang mengevaluasi sholatnya? Enggak banyak tuh. Enggak merasa bersalah, bener? Sholat Isya barusan aja bisa ngelantur kemana-mana kita tuh. Kapan si Agi mengimamin di sini? Seumur-umur saya pengajian di sini, enggak pernah si Agi mengimamin. Jangan-jangan dia enggak bisa ngaji, ngomel terus. Serius. Nah evaluasi juga banyak yang harus kita tafakuri ya. Kalau lelaki misal saya kan banyak nih statusnya. Satu sebagai pimpinan pesantren. Saya benar nggak bisa mempertanggungjawabkan santri sebanyak ini. Apakah saya benar sudah berkhidmat ke santri, sudah penuh perhatian, mikirin mereka jadi soleh, itu harus ketemu. Juga di perusahaan, apakah saya adil kepada karyawan? Apakah hak-hak mereka dipenuhi? Apakah saya nguntungin diri sendiri? Itu juga dipikirin, jangan sampai kita jadi owner yang zolim, benar? Zakatnya dibayar enggak? Selaku suami, apakah saya suami yang adil? Karena saya kan ada 2 tim ya. Biasa aja, biasa aja. Dibilangin biasa malah senyum lagi. Nggak usah ngebanding-banding, Arifin Ilham udah 3, nggak usah. Ini 2 aja saya tanggung jawab nggak di akhirat nih. Saya emang ngebayangin hisabnya,
Saudara mah yang istrinya satu masuk, saya lama nih. Tunggu dulu ini gimana urusannya. Belum lagi anak 11. Oh itu dihisap satu-satu. Wah saya ke anak udah bener enggak ini? Sejauh mana perhatian saya ke anak? Apakah anak saya sudah kuat enggak tauhidnya? Siap enggak dia ngarungin hidup? Itu jadi bapak aja udah nyesek tuh hadirin. Belum lagi kuda ya. Oh iya kuda nggak bisa jalan-jalan ya dia di kandang. Bagaimana gizi kuda ya? Apakah rumputnya cukup enggak? Kandangnya enak enggak? Dihisap itu Pak. Iya. Itu kan kuda nggak bisa bikin tempat tidur sendiri. Suatu saat pernah diundang di satu tempat, kudanya yang punya kuda bentol-bentol kudanya. Ini kenapa kuda bentol-bentol begini? Karena tempat itunya, alas tidurnya katanya kurang bersih. Saudara nanti akan dituntut di sisi Allah. Itu kuda nggak bisa ke dokter ya. Oh iya, kuda bentol-bentol karena nggak bersih, pasti yang punyanya dituntut. Iya hadirin. Makanya saya emang nggak melihara kuda, mending melihara kucing. Kan sama ke kuda sayang, ke kucing sayang, emang sama dalam beberapa hal, tapi ada yang berbeda. Kalau naik kuda itu gagah, naik kucing jolim. Ya, jangan sekali-kali saudara naik kucing ya, sangka penjahat. Kenapa saya ngomongin ini hadirin? Sudahlah, belum lagi dianggap sebagai ulama, katanya tokoh masyarakat. Saya ngasih contoh apa ke masyarakat? Benar? Dituntut nih posisi populer ini kan bukan karena saya populer, karena saya pengen populer, karena takdir Allah aja populer. Populer kan tidak identik dengan mulia. Posisi saya ini bahaya nih, kalau saya ngasih contoh jelek yang niru banyak, akumulasi dosanya. Kayak artis-artis tuh sekali bikin contoh jelek, ditiru oleh banyak followernya. Di Indonesia ini yang paling banyak fansnya ternyata siapa? Rhoma Irama tuh, 25 juta. Slang itu 4 juta. Saya dapat itunya, kebayang itu. Kalau ditiru yang baiknya pahalanya banyak, kalau ditiru yang buruknya dosanya banyak. Nah, udah mendingan kayak saudara aja lah, nggak terkenal ya. Bahkan istri juga, ini siapa? Suami. Oh ya, keterlaluan. Banyak orang yang pengen terkenal, tapi kalau enggak pakai tafakur, berapa banyak itu menyesatkan orang, betul? Punten ya, ada orang ciuman zina karena bukan suami istri, itu dosa. Tapi ada yang ciuman di TV, di film, itu kan ditonton begitu banyak, itu dosanya pasti beda. Ayolah kita tafakuri 2 rakaat ini, saya teh musyrik enggak, saya teh munafik enggak, saya sombong tidak. Harus tuh hadirin, kalau enggak gitu mah hidup tuh enggak pernah tahu apa yang harus diperbaiki. Jelas? Ayo banyak waktu untuk itikaf. Ibu-ibu kalau punya suami teh jangan suruh pulang terus, bosen ya. Suruh itikaf seminggu sekali mah. Mas, itikaf mas di masjid. Di masjid itikafnya. Diam di masjid, ambil wudhu, itikaf, ya niat itikaf, tafakur, sholat, mikir, saya teh bener nggak jadi orang, umur sudah segini, sebentar lagi saya mati, apa yang sudah saya bekal? Kalau saya mati bawa apa? Gak ada rasanya selain kain kafan. Sibuk tiap hari rapat, meeting ini, wah. Sholat lewat, ngaji lewat, benar?
istighfar cuma 3 kali itu juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jauh dari sunnah hadirin. Sedekah pelit sekali jajan ini keluar segitu. Kenapa ke masjid 2.000 lagi, 2.000 lagi. Padahal WC umum udah naik sekarang Pak. Saya teh mau apa punya uang, buat apa tabungan dikumpul-kumpulan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru tadi ada yang ngirim video tentang yang meninggal itu, yang eksekutif yang jatuh pesawatnya. Wah, tiap hari padat meeting ini, progres ini, saham ini, jatuh tuh pesawatnya, mati. Rumahnya segitu indahnya, kamarnya juga kayak kamar hotel, masuk di kuburan mah tanah segede gitu. Kasurnya kasur empuk, alasnya lumpur kalau udah dikubur, benar? Tamannya yang asalnya ada kolam renang segala, mati. Kubangan bukan kolam renang. Yang AC-nya segalanya sejuk, kalau udah di kuburan mah cacing, belatung temannya itu. Saham yang sudah direbutin tuh oleh anak-anaknya. Istrinya masih cakep, muda, nangis emang waktu meninggal. Sekian bulan kemudian nikah sama yang lain. Halo. Sing ridho Pak, namanya juga udah mati Pak. Udah keluar juga susah dari kuburan. Apa bekalnya? Nah, tafakur hadirin. Saya kalau mati apa gitu? Bekal dosa paling. Ngaji jarang. Kenapa WA mah kuat berjam-jam? Quran mah enggak kuat itu. Satu solawat itu dibalas oleh Allah 10 kali solawat. Solawat kepada Rasulullah SAW. Sekali Allah membalas 10 kali. Bayangkan. Kalau Allah sudah mendoakan hambanya, itu mah udah pasti diijabah. Kan Allah yang ijabahnya, benar? Sekali sholawat dibalas dengan 2 aja udah hebat. 10 kali oleh Allah didoakan. Tapi udah jarang kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Sibuk. Seakan-akan urusan itu penting. Bahkan sebelum sholat aja, bertarung tuh dengan WA tuh, kodko mati sholat, dibalas tuh. Selesai sholat juga, assalamualaikum, subhanallah. 2 jari hadirin. Seakan dunia tuh ke Allah tuh hanya sisa, ini harus dievaluasi. Benar? Salah seorang anak sibuk sebelumnya, bisnis. Tapi sekarang dia sudah menemukan sesuatu yang baru, yaitu Al-Quran. Bapak, ternyata kalau pagi hari kita awali dengan membaca Al-Quran, mendahulukan kalam Allah, urusan kita diberesin Pak. Biasanya kan pagi-pagi itu strategi ini, strategi itu. Coba kalau pagi-pagi minimal setengah juz, 1 juz. Saya ketemu dengan pengusaha dari Malaysia. Wow, bagus bisnisnya. Pagi, pada subuh 1 juz, pada maghrib 1 juz, 2 juz tuh sehari. Dan kalau ketemu orang tuh Pak, di masjidnya, mesti dikasih tuh santri tuh uang. Masya Allah, gak berkurang rezekinya. Karena senang mendahulukan Allah. Kita mah susah buat ngaji itu. Ya, habis waktunya itu oleh Mas WA dan Mbak WA. Sampai bercahaya wajah tuh ya. Walaupun ditutup selimut, tetap bercahaya wajahnya. Halo? Oh, ini menarik. Tapi saya juga belum bisa mengamalkan. Di pesantren itu ada program daurah qalbiyah 1 bulan. Biasanya yang kerja cuti, yang kuliah selesai cuti 1 bulan. Ketika ditanya apa yang dirasakan sesudah ikut pesantren ini, misalkan baru seminggu, alhamdulillah, apa? Lepas dari HP, karena nggak boleh pegang HP. Betapa bahagianya katanya lepas dari HP.
Kita jarang menyadari bahwa kita diperbudak oleh HP itu. Nempel aja terus ya, lengket. Mau tidur juga di absen. Bangun tidur, lagi mau makan, tahajud juga. Kita harus khusyuk, hanya Allah semata. Saum juga begitu kan, walaupun hanya dengan sate, yang penting ikhlas. Nah, begitulah. Lagi tawaf juga, umroh jauh-jauh, labbaik Allahumma labbaik. Kami tidak ingat siapapun selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Sambil di film ya. Nah, itulah kita. Kalau nggak dievaluasi mah bablas. Saya pernah lihat itu ada suami istri di restoran, dua-duanya pegang HP. Istrinya di sana gini. Ada yang sekeluarga juga, tangannya di bawah meja semua. Suami istri juga belok sini, gimana Pak, sehat? Ini ke yang lain, itu ke yang lain, padahal belakang-belakang setempat tidur. Kalau nggak dievaluasi, bablas nih kita ini. Benar? Ayo atuh hadirin, kita teh nggak bisa hidup tuh jalan gitu aja, nggak boleh, harus ada stop. Menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab. Kalau tidak salah itu kata Umar bin Khattab. Ya kan Ustaz ya? Hisab dirimu sebelum dihisab. Nah ini yang rada-rada membuat kita kurang hati-hati itu. Ya, setuju tidak nih? Ayo, nanti bangun malam pikir, tafakur, saya teh bener enggak jadi orang teh? Saya teh bener enggak jadi anak? Saya bener enggak jadi ibu? Jangan sampai bablas hadirin. Kita tidak punya waktu evaluasi diri, kita ketipu oleh topeng yang kita pakai. Cukup itu saja. Doa yang harus dihafalkan, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Maka lalu dijawab kepadanya, wa hudita wa kufita wa buqita. Lalu dikatakan kepada orang yang doa itu adalah, engkau telah diberi petunjuk, engkau dicukupi dan engkau dipelihara. Jadi orang yang mengatakan Bismillahi dengan nama Allah, saya bertawakaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka itu langsung Allah janji orang yang tawakal seperti itu akan ditunjuki hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah keluar kecuali dengan doa itu ya. Coba ulangi doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Pokoknya ini yang keluar dari rumah langsung doa itu dengan yakin insya Allah akan ditunjuki. Baik hadirin, ada 10 menit untuk tanya jawab. Jarang kita tanya jawab. Jangan mempersulit orang lain ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak nanya. Apa? Malam-malam nanya. Oh, pengumuman dulu ya. Tanggal 8, ulangi, 17 November, hari Jumat, malam Sabtu, itu ada itikaf di Masjid Pusdai Bandung dalam rangka Milad Darut Tauhid, ulang tahun Darut Tauhid. Kalau saudara bisa datang malam Jumat, malam Sabtu bagus. 18 November itu ada gerak jalan sehat dari Pusdai ke Gasibu, nggak jauh sih, paling 1 kilometer. Itu kalau saudara mau ikutan silahkan. Banyak anak yatim dan veteran, insya Allah akan. Kalau tahun kemarin 50.000 lebih, sekarang kaos yang disediakan 30.000. Nanti saudara kalau ada kuponnya di bawah, kalau saudara infak 30, saudara akan dapat kaos, nanti ditukar, ikat kepala ya, dan kalender, tinggal ditukar. Nanti kalau mau ke Bandung sama-sama, disiapkan bis dari sini. Bias tahun kemarin 4 bis, 5 bis, itikaf, lalu ikut gerak jalan. Hari Sabtu itu libur ya, sehingga jam 9, 10 sudah selesai.
Nanti ada banyak para ulama, juga tokoh-tokoh yang kita dengar ya saran-sarannya. Begitu nasihat-nasihatnya. Silakan pertanyaan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wowo dari Balikpapan. Menyambung yang Ustadz sampaikan tadi bahwa di dalam sholat itu sering sekali kita tidak bisa khusyuk karena memang selalu setiap sholat muncul masalah-masalah yang banyak sekali, apakah itu dari pekerjaan, dari kehidupan sehari-hari, anak, istri, dan lain sebagainya. Justru pada saat sholat itulah muncul yang tadinya lupa jadi ingat di sholatnya. Habis sholat lupa lagi. Sukses berarti Pak. Sukses Nah, tidak khusyuknya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sejak sebulan yang lalu Ustadz sampaikan bahwa saya mencoba secara khusus untuk khusyuk begitu, tapi tetap aja sulit begitu. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan? Baik Pak, maaf Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga sedang berusaha khusyuk Pak. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang setengahnya, kadang seperempat. Jadi pertama memang tergantung persiapan Pak. Kalau wudhunya sudah seenaknya, biasanya sholatnya juga lewat. Jadi kita harus siap bahwa saya itu akan menghadapi sesuatu yang kejadian yang sangat penting, yang menentukan. Karena kita tuh bisa khusyuk Pak untuk sesuatu yang kita anggap penting. Iya kan? Coba ketemu orang penting, khusyuk enggak? Coba ngelamar, pasti khusyuk. Pinjam uang khusyuk, ya. Oh serius Pak, mau putusan hakim khusyuk, menegangkan khusyuk, takut khusyuk, kita bisa khusyuk tuh Pak. Untuk sesuatu yang kita anggap penting. Nah kita harus tahu bahwa sholat itu adalah wasta'inu bisabri wassalah. Jadi sholat itu adalah saat yang sangat penting kita akan dapat pertolongan Allah. Apakah dalam bentuk ampunan, apakah dalam bentuk hidayah. Kan Robbik firli, warhamni, kasih sayang, wajburni, kecukupan, warfa'ni, diangkat derajat, warzukni, rezeki, wahdini, petunjuk, wa'afini, sehat, lahir batin, wa'fu'anni, terhapuskan aib dan dosa. Jadi mau sholatnya, ini sangat penting bagi saya. Ya, coba diundang gubernur aja, kita menjadi sangat serius ya. Jangankan gubernur lah, atasan. Atau saya aja kemarin diundang oleh RW, atau dipanggil oleh guru, gara-gara anak saya di sekolah titik-titik ya. Ya nendang temannya maksudnya ya, kan itu bagus tendangan itu hadir. Soal masalahnya teman yang kenanya. Saya dipanggil ya khusyuk saya, pas saya datang jadi khusyuknya yang gurunya, oh sebetulnya bukan manggil AA katanya. Ternyata bisa khusyuk tuh guru ya. Nah karena penting. Kalau penting itu menjadi sangat penting. Yang kedua Pak, katanya faham, kata kuncinya tuh Pak. Faham yang kita baca, faham aturan sholat. Nah kita rada susah khusyuk kalau nggak paham kan. Jadi kayak robot kita tuh Pak ngomong yang nggak dipahami. Ya. Yang ketiga, tumanina. Kalau mau sholatnya khusyuk tuh harus rileks. Kalau tergesa-gesa, Allah. Ya gimana khusyuk? Ya kita aja pinjam uang nggak kayak gitu. Coba ibu ngomong ke suami, Pak saya minta duit sekarang kamu buat teman. Boro-boro dipinjam kasih uang mau dikepret. Cobalah Pak tumanina ya Pak ya. Ini mah yang saya coba gitu Pak. Pertama saya ini ngadep kepada Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha dekat dan maha menentukan segalanya. Kata kuncinya di maha menentukan tuh Pak. Ini saya akan menghadap Allah yang menguasai semua persoalan saya dan memberi jalan keluar, yang menguasai keperluan saya dan bisa mencukupi. Jadi kunci sekali ini tuh. Pokoknya momentum yang sangat penting gitu Pak. Makanya kalau sudah tumanina, terutama Fatihah dan sebagainya, bisa diibaratkan membuka brankas Pak. Pernah lihat nggak di film-film tuh ya, yang membuka brankas tuh, para penjahat tuh ya. Ceklek. Kayaknya tiap nomor itu dijiwai gitu. Kluk. Nah, saya mencoba mengilustrasikan sholat khusyuk itu begitu. Allahu Akbar, dapat ceklek.
Bismillahirrahmanirrahim. Dapat basmalahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat. Jadi tiap bacaan dapat, tiap gerakan dapat. Itu tanpa disadari enak tuh Pak. Sama ketika doa di antara dua sujud. Rabbighfirli. Itu enak Pak. Ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi keperluan lahir batin saya. Warfa'ni, angkat derajat saya. Warzukni, limpahi rizkimu ya Allah. Wahdini, tuntun berikan petunjukmu. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Hapuskan semua jejak dosa dan aib saya. Allahu Akbar. Itu enak tuh hadirin. Kalau dinikmat. Begitu Pak. Ya akal-akalannya begitu secara syariat. Tapi dari awal memang bertekad mau khusyuk. Ya tidak semua orang mau khusyuk. Enggak. Rutinitas saja. Allahu Akbar langsung. Udah belum Fatihah nih? Kayaknya udah. Perasaan saya udah agak lama nih. Itu yang di depan saya kan dulu bareng. Sekarang dia udah ruku, berarti udah kan? Allah. Gitu. Ruku juga tidak jarang lagi ruku atahiyat. Sadar-sadar ketika telunjuk. Nah di sini. Untung gak ada yang lihat. Sami Allah. Berapa banyak yang sujudnya lama. Tahu kenapa? Mikir. Sujud ke satu, kedua nih. Ke satu, kedua nih. Jangan-jangan ini sujud ke satu. Itu teh Allah teh tahu tuh kita sholat kayak gitu. Untung gak kejatuhan speaker tuh Pak. Makanya saya kalau sholat rada gak mau di bawah lampu Pak. Takut jatuh. Begitu Pak ikhtiarnya Pak. Jadi penting paham, tumanina. Begitulah kurang lebih Pak. Terakhir. Akhwat ada yang mau nanya satu aja. Udahlah nggak usah nanya ya. Oh ini tanyanya di sini. Udah nyuruh lagi nih. Masalah anak-anak. Pertanyaan Pak Uts. Saya menipelit pisan atau sempurnakan ya Pak Uts. Saya punya anak saya mengambil uang orang tuanya sendiri. Lalu saya sebagai orang tua marah kepada anak dan sumpahin anak sendiri. Dan istri juga kesal terhadap anak-anak. Dan akhirnya istri pergi meninggalkan anak-anak. Jadi habis dong. Banyak pisan masalah itu. Pertanyaan, saya sudah 3 bulan pisah ranjang dengan istri. Dan istri minta cerai. Namun saya tidak ingin. Dan saya ingin balik lagi. Mohon nasihatnya. Ini gimana? Ini tadi pergi, sekarang balik lagi. Ini nah. Kayak gimana ya? Jadi kalau hemat saya, kalau anak berbuat salah, yang pertama dilakukan adalah taubat orang tuanya. Nyalahin anak mah gak jadi selesai. Apalagi ngutukin anak, murka ke anak, Allah murka nanti ke anak kita. Tetap harus sayang, karena ada anak, ada salah. Kalau ke anak harus sayang, yang tidak boleh sayang, seneng itu. Tidak boleh sayang itu kepada kelakuannya. Jadi kan ini anak mencuri. Nah ke anak harus sayang, yang tidak boleh suka itu ke mencurinya. Karena orang yang bikin salah itu kayak diculik, misalkan anak diculik. Kita kan harus nyelamatin anaknya, benar? Nah orang bikin salah itu lagi diculik oleh setan. Nah jadi jangan sampai kita jadi ngerusak anaknya. Kalau kita murka ke anak, udah hancur itu anak. Nah kenapa istri jadi kesal? Karena suaminya nggak bisa ngedidik istrinya. Kenapa saya jadi emosi begini hadirin? Tetap tanggung jawab lelaki. Kalau istri kurang bijaksana,
Tapi saya sudah didik dari nadanya aja belum. Tobat dulu ya. Pokoknya jadi lelaki emang konsekuensinya gitu. Harus tanggung jawab. Gak bisa nyalahin istri. Apalagi istri dibuat dari tulang apa? Siapa yang nyebut tulang kering? Awas ya, salah. Ngaco hadirin. Bagaimana 3 bulan pisah ranjang? Gini, kalau ini udah dalam bentuk talak atau enggak? Kalau pisahnya sama-sama sadar ya untuk perbaikan tapi tidak talak dan dua-duanya ridho, pisahnya tidak talak ya masih suami istri. Kalau udah talak, nah kalau udah lewat 3 bulan berarti udah selesai masa iddah, maka harus ijab kabul lagi. Kalau belum selesai masa iddahnya, udah mau dirujuk ya tinggal saya rujuk, kamu udah jadi tuh suami istrinya, sah lagi gitu ya. Nah, gimana nih? Istri minta cerai, sedang saya tidak ingin cerai dan ingin balik lagi. Balik lagi, tobat Pak. Yang ngebulak-balik hati istri itu Allah. Kadang nggak bisa diakalin. Kalau istri udah enek mah, enek aja lihat suami. Satu-satunya yang bisa diandelin siapa? Allah. Dan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Tobat aja, tobat, ampun. Berapa lama ya tobat ya. Makin air mata penyesalannya asli, Allah gampang sekali itu bagi Allah ngebulak balik hati istri itu. Beneran Pak. Ini kita aja ya lelaki ya. Pokoknya kalau di rumah udah nggak enak, tobat aja itu Pak. Beneran. Sebagian ulama mengatakan pokoknya saya kalau pengen tahu dosa saya lihat istri ngambek enggak gitu. Jadi kalau pulang ke rumah, dari mana Pak? Nah ya dosa saya di jalan yang siapa tahu di busway gitu ya, lihat siapa, deket siapa. Memang istri nggak lihat, tapi kan Allah lihat. Nggak bisa bohong ke Allah, bener? Dia main WA sama, hey say gitu ya. Ayo ke istri nggak sebut say. Sampai di rumah tiba-tiba ada masalah. Itu dosa yang tadi tuh bisa ngundang masalah di rumah. Susah lah jadi lelaki kalau nggak tobat ya. Menderita aja seumur-umur. Apalagi jadi istri. Kata kuncinya mah tobat. Karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Begitu hadirin. Saya tidak bisa memberi nasihat lebih ya kecuali awali dengan tobat. Masih ingat? 5 1. Tekad kuat dan bulat untuk ditolong Allah. 2. Perbanyak tobat. 3. Jauhi maksiat. 4. Tingkatkan taat. 5. Tebar manfaat. Dah cuman Allah yang bisa ngebulak balik hati siapapun. Sama anak juga nggak bisa diakalin. Kita pelototin juga malah pelajaran melotot ya. Katanya anak melihat orang tuanya sebagaimana orang tuanya melihat anaknya. Bu kapan bikin PR? Sabar nak, nanti pada Isya. Udah Isya, Bu ayo dong bikin sabar. Kata ibu sabar. Jadi anak harus sabar tahu. Anak jadi dapat pelajaran sabar. Oh sabar tuh melotot. Yang ini juga lagi sabar Bu. Coba itu. Nasihatnya kalau nggak cocok dengan kelakuan mah salah. Udahlah banyak istighfar hadirin. Tapi ngomong-ngomong istighfarnya paten tuh ya. Beneran Pak. Saya kalau udah ada masalah gitu, udahlah tobat aja, astagfirullah, pasti dosa, ini pasti dosa saya. Tiba-tiba lembut aja gitu, damai aja. Istighfar. Ini teh saudara tenang-tenang amat sih, punya dosa enggak? Tenang kok gitu hadirin, punya dosa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Nah tuh tenang wae kayak gitu. Ya ada asalnya mah nggak inget sebelum tanya katanya. Coba hadirin, ada yang naik motor nggak ke sini? Nah paling enak tuh di dalam helm istighfar tuh sepi, berdua aja dengan helm, klak. Astagfirullahaladzim. Oh beneran. Pokoknya kalau hati udah nggak enak, udah ada masalah apapun, udah nggak usah banyak mikir kecuali istighfar. Ingat dosa apa yang mengundang kepahitan ini.
Coba di kantor dimarah oleh bos, istighfar aja. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadirin, suasana negara kita teh sekarang teh saya teh lagi nggak senyaman dulu ya. Asa ada yang kurang pas sekarang ini. Salah satu di antara bakal jadi masalah besar itu adalah kalau media sudah tidak adil. Kalau media sudah tidak bisa memberitakan kebenaran, berpihak ke pihak yang tertentu sehingga tidak adil, nah ini sudah bisa masalah. Akibatnya orang bakal lari ke medsos nanti ya. Orang lebih percaya ke medsos daripada media. Nah medsos sendiri yang bertanggung jawabnya kurang ya. Bisa menyebarkan. Itu juga lihat tuh ada beberapa tulisan Abdullah Gimnastiar. Padahal bukan saya yang nulis. Untung benar tuh ya. Kata-katanya susah ngereposisinya tuh Pak. Makanya bijaksanalah dengan situasi yang ada sekarang ini ya. Kuatkan ibadahnya, kuatkan zikirnya, jauhi maksiat, supaya situasi apapun kita tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan nanti tanggal 18 bisa di Bandung ya. Hari Sabtu usahakanlah ya. Oh nanti pengumumannya hubungi Darut Tauhid Jakarta di Cipaku. Siapa tahu nanti ada bis yang bisa mengangkut saudara-saudara ke Bandung. Kita bersedekah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
siapa diri kita yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, maksiat kita. Allah Maha Sabar, walaupun Allah tahu kita mengkhianatinya, melupakannya, jarang bersyukur, bahkan karunia-Nya kita gunakan untuk berbuat maksiat. Tapi Allah masih menuntun kita di masjid-Nya. Selain Allah menutupi, juga Allah memberikan kesempatan kita taubat. Pertemuan ini adalah milik Allah. Allah yang mengadakan pertemuan ini. Setiap langkah kita digugurkan dosa, langkah lain diangkat derajat. Allah pun janji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah memberikan ampunan. Bahkan bagi yang tidak sengaja hadir sekalipun. Allah Maha Baik, Maha Baik, Maha Baik. Walaupun kita datang dengan lumuran dosa, Allah memberikan ampunan yang tiada bertepi. Hadirin, marilah kita istighfar sambil kita jujur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin sambil buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran kotor yang pernah dijalani. Astagfirullah. Istighfar hadirin, Allah tahu apa yang kita sesali. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang punya masa lalu kelam, yang punya masa lalu hitam. Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang hidupnya musyrik, menuhankan duniawi ini, menuhankan nafsu, menuhankan manusia. Istighfar yang hidupnya munafik, hanya membagus-bagus topeng, padahal isinya musuh. Yang hanya sibuk membagus-bagus bungkus demi pujian orang. Istighfar yang perkataannya sering bohong, yang janjinya tidak ditepati, yang sering mengkhianati amanah. Istighfar hadirin yang sering menyakiti orang tuanya, yang menyia-nyiakan ibu bapaknya, yang air susu dibalas dengan air tuba, yang tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan orang tua. Istighfar yang kikir kepada ibu bapaknya. Astagfirullahaladzim. Kenanglah dosa kepada keluarga. Istighfar orang tua yang tidak amanah. Istighfar hadirin, pasti semuanya dihisab. Dosa yang terang-terangan,
Ingatlah dosa yang sembunyi-sembunyi, yang dosanya berulang-ulang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan